Saya Ginny dari JNT Cargo. Video ini akan mengenalkan Anda pada dunia logistik. Selamat menyaksikan! Di era yang cukup modern ini, semua sudah menggunakan teknologi digital, mulai dari komunikasi, transaksi keuangan, transportasi, dan masih banyak hal lainnya. Berbelanja pun juga telah menjadi lebih mudah dengan adanya perlengkapan digital seperti smartphone dan aplikasi online shopping. Bahkan kita bisa melihat pengiriman paket yang kita beli melalui aplikasi tersebut. Nah, pernah nggak sih kalian mikir gimana sih proses perjalanan paket datang ke kalian? Perjalanan itu disebut sebagai pengiriman barang. Nah, pengiriman barang ini adalah yang dinamakan logistik. Logistik memiliki arti pengangkutan, arus alur, dan pengiriman barang. Berasal dari bahasa Yunani yang artinya statistik atau perhitungan yang terampil. Sebuah sistem manajemen yang mengontrol bahan mentah, produk setengah jadi, dan lainnya melalui perhitungan dan perencanaan. Logistik juga dapat disebut sebagai transportasi logistik strategis, di mana tujuan akhirnya untuk perpindahan bahan material dari supplier ke demander yang menciptakan nilai waktu, tempat, dan pengolahan. Kegiatan ini termasuk transportasi, penyimpanan, distribusi, pengemasan, bongkar muat, pemrosesan, dan banyak kegiatan lainnya. Tujuannya adalah untuk menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi dan kualitas logistik, serta meningkatkan kepuasan pasokan logistik untuk memenuhi kebutuhan. Logistik tradisional memiliki satu layanan ekosistem antara produksi, penjual, dan gudang angkutan pengiriman. Dengan teknologi yang terus berkembang, di mana terdapat adanya platform informasi, pemrosesan dibantu manajemen logistik, serta pelayanan pelanggan, maka terciptalah logistik yang modern di mana terdapat platform jaringan layanan terintegrasi logistik. Nah, asal-usul logistik dapat ditelusuri kembali ke Yunani kuno yaitu Roma. Logistik bermula dari kisah terkenal yaitu Perang Troya di mana pasukan koalisi Yunani kuno menggunakan kuda Troya sebagai kendaraan untuk mengangkut tentara dan untuk menyerang. Setelah Perang Troya, logistik terus berkembang pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1896, truk pertama di dunia berhasil meluncur di pabrik perakitan di Jerman. Pada tahun 1917, forklift pertama di dunia ditemukan di Amerika Serikat. 29 tahun berikutnya, muncul ketetapan sistem standar palet oleh Australia serta lahir komputer modern pertama ENIAC di Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1956, terdapat pelayaran perdana kapal kontainer di Amerika. Dan pada 1970, organisasi internasional merilis standarisasi program pengiriman kontainer. Pada abad ke-20 tahun 90-an, internet dan teknologi nirkabel mendorong perkembangan integrasi supply chain. Logistik sendiri memiliki beberapa jenis dan dikategorikan menjadi 7 aspek. Yang pertama adalah melalui kepemilikan. Terdapat 3 macam kepemilikan, yaitu milik negara, milik modal asing, serta milik pribadi. Nah, logistik memiliki 3 metode pengiriman, yaitu melalui udara, melalui darat, dan melalui laut. Metode ini juga termasuk metode pengiriman instan. Logistik dapat memenuhi kebutuhan logistik pribadi, militer, penyimpanan beku, serta logistik e-commerce. Logistik mencakup 2 area, yaitu logistik internasional serta logistik lokal. Terdapat 3 jenis volume barang. Yang pertama adalah pengiriman ekspres, di mana barang dalam ukuran yang kecil sehingga dapat dikirim dengan cepat. Yang kedua adalah pengiriman kargo, di mana barang memiliki volume yang besar atau juga karena beratnya. Yang ketiga adalah logistik full truckload atau FTL, di mana logistik bermuatan penuh, dan less than truckload, di mana logistik bermuatan tidak penuh. Service level agreement pada logistik dapat dilakukan pada hari yang sama, pagi berikutnya, juga hari berikutnya. Nah, kalau ini merupakan perusahaan-perusahaan di Asia yang bergerak di bidang logistik, dan JNT Cargo termasuk salah satu perusahaan di Indonesia yang melayani di bidang logistik kargo. Industri logistik merupakan industri yang belum sepenuhnya terintegrasi. Dengan market size sebesar 1 triliun US dollar, pasarnya sangat terbagi-bagi.
Belum ada perusahaan yang menguasai 10% dari pasar global. Pasar membutuhkan perusahaan yang besar. Logistik sendiri memiliki 5 karakter, di mana logistik sebagai pusat biaya, layanan logistik juga bergantung pada kegiatan ekonomi yang ada. Logistik merupakan perusahaan jasa dan manajemen logistik yang intensifikasi, terinformasi, dan efisien, serta logistiknya yang komprehensif. Bisnis kargo mengambil pasar jenis paket berat dan model B2B dengan pengiriman industri pabrik. Dengan banyaknya perusahaan yang go public dan industri pengiriman ekspres tersebar, maka terbentuklah integrasi ekspres. Setelah itu, pertumbuhan seller yang cepat juga mempengaruhi supermarket delivery service seperti pengiriman instan, pengiriman bunga segar, dan layanan lainnya. Meningkatnya pembeli yang membeli melalui platform e-commerce dan semakin banyak e-commerce konservatif yang menemukan bahwa peran logistik ternyata penting dalam meningkatkan kualitas layanan, efisiensi layanan, dan pengiriman paket. Dan untuk memecahkan pemborosan biaya kos yang disebabkan informasi yang salah, muncul platform pencocokan mobil dan kargo. Nah, sekarang sudah memahami kan mengenai logistik? Kita berjumpa lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa!